Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi di Ricky Yasin Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang pernah saya alami. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Kali ini saya akan membagikan cerita yang berjudul Kamar Kosong di Kota G. Waktu itu ngetrennya anak muda di kampung saya, hampir semuanya merantau di luar kota untuk mengadu nasib. Dan termasuk teman-teman saya yang satu profesi juga merantau di luar kota untuk mencari rezeki. Saya lihat kebanyakan mereka bisa bawa hasil uang yang lumayan banyak. Aku pun tergiur dan ingin pergi merantau ke luar kota seperti mereka. Aku sendiri juga masih bingung mau merantau ke kota mana. Setelah lama berpikir dan menggali informasi, aku pun memutuskan untuk merantau ke kota G yang berada di daerah arah barat dari tempat saya tinggal, yaitu di Banyuwangi. Walaupun di daerah sana aku nggak punya kenalan, saudara, teman, tapi aku pengen nekat untuk pergi ke sana mengadu nasib di kota itu. Singkat cerita, aku sudah diizinkan oleh ibuku untuk ke sana. Namun ibuku masih was-was karena aku perginya sendirian. Waktu itu aku masih berumur kurang lebih 19 tahun. Namun ibuku berpesan kepadaku, dimanapun dan kapanpun jangan lupa untuk beribadah dan berdoa, dan memperbanyak membaca sholawat. Aku pun mengiyakan. Singkat cerita, aku berangkat ke kota tujuan, yaitu kota G. Malam itu aku berangkat naik bis. Aku berangkat dari Banyuwangi mulai jam 9 malam. Tiba di terminal terbesar di Jawa Timur sekitar jam 5 pagi. Setelah di terminal, aku masih bertanya-tanya arah rute ke kota yang mau saya tuju, yaitu kota G. Aku turun di daerah yang strategis biar enak nanti kalau aku mau wirawiri untuk kerja. Aku pun masih bingung karena aku nggak punya kenalan sama sekali di daerah ini. Aku pun bertanya-tanya kepada warga sekitar yang saya temui. Aku langsung bertanya kepada orang-orang yang ada di situ untuk mencari kontrakan yang murah. Setelah aku bertanya, aku disuruh masuk gang dan di situ ada kontrakan kamar yang murah katanya. Setelah sampai pas di depan kontrakan, aku pun bertanya pada orang yang ada di situ. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salah satu dari mereka pun menjawab, Waalaikumsalam. Mbak, mau nanya, di sini masih ada kamar kosong enggak? Mereka pun berbisik-bisik satu sama lain. Sepertinya ada yang disembunyikan di antara mereka. Mereka pun menyuruhku untuk bertanya langsung kepada pemiliknya. Aku pun langsung menemuinya. Kebetulan orangnya pas ada di belakang nonton TV. Aku pun langsung menemui bapak yang punya kontrakan itu. Permisi Pak, Pak, apa masih ada kamar kosong ya di sini?
Saya mau ngekos di sini Pak, mungkin cuman 1 atau 2 bulan aja. Bapak itu terdiam dan bingung mau menjawab. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan. Pak, gimana Pak? Ada enggak? Lalu bapak itu menjawab, ada Mas, ada. Tapi masih kotor dan seadanya ya Mas. Aku pun menjawab, iya Pak. Lalu aku dibawa ke kamar yang kosong itu dan dibukakan pintunya. Wow, sungguh sangat mengejutkan. Suasananya yang panas, pengap, dan gelap kamarnya itu. Hanya ada kasur aja dan berantakan. Bapak itu berkata, ini Mas kamarnya, silakan istirahat ya Mas, tapi dibersihkan dulu karena udah lama nggak dipakai. Aku pun menjawab, iya Pak. Tak lama kemudian bapak itu pun pamit dan meninggalkan aku di kamar sendirian. Bapak itu meninggalkan aku dengan raut wajah yang sangat aneh. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku pun segera membersihkan dan menata kasur yang berantakan. Dan aku pun setelah beres-beres langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi dan mengambil air wudhu. Karena aku selalu ingat pesan ibuku untuk selalu berdoa dimanapun berada dan kapanpun. Waktu itu aku melakukan sholat sunnah. Dan setelah itu aku membaca surat Yasin. Baru mulai beberapa ayat saja, tiba-tiba terdengar jendela yang semula tertutup rapat dan terkunci, tiba-tiba terbanting dengan keras terbuka sendiri. Aku sangat kaget dan takut. Aku pun berhenti sejenak mengaji dan tercengang melihat jendela yang terkunci dari dalam tiba-tiba terbuka dengan keras. Akhirnya aku lanjutkan mengaji sampai selesai. Singkat cerita, para tetangga kosku banyak yang bercerita bahwa selama ini nggak ada yang betah tinggal di kamar itu. Sudah berganti-ganti orang. Kadang ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, udah nggak betah dan kabur dari situ. Katanya sering ada penampakan. Belum lagi di kamar mandi yang sering dihantui ada darah menetes dari atap. Jadi nggak ada yang berani ke kamar mandi kalau udah malam. Alhamdulillah selama saya tidur di situ nggak ada apa-apa. Mungkin cuma suara-suara berisik di atas pian. Karena gak ada pilihan, aku pun tetap bertahan sampai 1 bulan. Karena barang daganganku udah habis, aku pun pulang ke Banyuwangi lagi. Itulah sobat, cerita yang pernah saya alami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya dimanapun kita berada dan kapanpun, jangan lupa untuk selalu berdoa dan beribadah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.